Masih ingat kan pepatah yang mengatakan IQ cuma berpengaruh 20% terhadap kesuksesan seseorang, tapi 80% lebih dipengaruhi oleh yang namanya kecerdasan emosional. Bahkan ada pepatah lain yang mengatakan IQ membuat kita diterima di tempat kerja, di tempat organisasi, tetapi EQ lah yang membuat seseorang dipromosikan. Pada kesempatan ini, saya mau beberkan rahasia yang menjadi bagian dari program pembelajaran di kelas-kelas kecerdasan emosional yang hampir 20 tahun lebih kita adakan di Indonesia di bawah naungan lembaga Higher Excellency. Bicara tentang pelatihan kecerdasan emosional, dasarnya sebenarnya adalah buku saya yang judulnya Emotional Quality Management. Nah, ini adalah sampul awalnya, yang kemudian berganti sampul. Pada sampul terbarunya adalah yang seperti ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharingkan framework bagaimana sih caranya kita bisa belajar kecerdasan emosional diinspirasikan dari buku yang saya tulis ini. Nah, di dalam framework atau sebuah model kecerdasan emosional sebenarnya terinspirasi oleh banyak sekali framework dari Daniel Goleman, dari Peter Salovey, yang kemudian menginspirasi saya untuk menghadirkan framework emotional quality management ini. Gambaran besarnya adalah inspirasi dari pohon. Alasannya begini, Anda pernah kan memperhatikan pohon? Dan kita selalu diajari bahwa pohon itu pada dasarnya menyerap karbon dioksida, zat-zat yang buruk, zat-zat yang tidak berguna, udara yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi yang luar biasa adalah dari proses fotosintesis, pohon kemudian menghasilkan udara berupa oksigen yang sangat berguna buat kehidupan kita di planet ini. Nah, kalau kita bicara tentang kehidupan, orang yang disebut dengan cerdas emosi adalah orang yang bisa menerima hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang negatif, tetapi dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Jadi hal yang buruk di sekitarnya tidak mempengaruhi dia untuk tetap memberikan yang terbaik. Nah, bicara tentang pohon inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari framework ini. Pohon itu bisa bertumbuh karena ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor tanahnya, kemudian ada faktor mataharinya, ada faktor udaranya, dan ada faktor airnya. Nah, keempat faktor inilah yang kita sebut sebagai enabler. Enabler itu artinya yang memungkinkan sehingga kecerdasan emosional bisa bertumbuh. Jadi pertama-tama adalah tanahnya. Tanah itu mewakili emotional knowledge. Berarti kita bicara mengenai perlunya pengetahuan, perlunya pemahaman yang terus-menerus berkembang dari hasil riset penelitian seputar tentang emosi dan kecerdasan emosi. Nah, pengetahuan itu membantu banget buat kita untuk kita bisa mengelola emosi. Nah, di atas dari pohon ini adalah matahari. Matahari ini melambangkan emotional spirituality. Saya seringkali berkata ketika di dalam workshop dan training bahwa EQ itu bisa berbahaya loh. Banyak orang bisa menjadi jahat karena pengetahuan emosi yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang baik. Kalau kita perhatikan banyak tokoh, kemampuan networking, kemampuan sosialisasi yang luar biasa. Hitler misalnya, Pol Pot, orang-orang yang charming, orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka membantai begitu banyak orang. Jadi yang namanya kecerdasan emosional harus dibarengi dengan spiritual yang jelas. Itu sebabnya simbolnya adalah matahari. Lantas di sisi lain juga pohon juga akan bertumbuh kalau dia punya udara. Semakin murni udara, semakin baik. Maka kita bicara mengenai emotional authenticity. Bagaimana kita belajar menjadi jati diri sejati kita, tidak menggunakan topeng. Persoalannya adalah kadang kita menjadi sangat tidak otentik ketika kita banyak menggunakan topeng-topeng untuk menutupi kekurangan kita. Itu sebabnya emotional authenticity mengajari kepada kita, menantang kita untuk belajar lebih otentik dengan ciri khas kita, dengan diri kita, bukan berpura-pura. Dan berikutnya juga adalah ada faktor air. Air ini melambangkan emotional rekonsiliasi. Air biasanya kita pakai untuk mencuci, air biasa untuk membersihkan. Bicara tentang kecerdasan emosi, salah satu yang akan memampukan orang untuk menjadi lebih baik adalah ketika orang berdamai. Air itu dalam berbagai agama keyakinan seringkali dipakai sebagai simbol pembersihan. Jadi kita membersihkan diri kita dari hubungan yang buruk, dari kebencian, dari hubungan-hubungan yang bermasalah. Nah, ketika empat hal ini bagus, maka itu akan membuat pohon bertumbuh dan berkembang. Nah, bicara tentang pohon yang bertumbuh dan berkembang itulah ada 4 tahapan perkembangan pohon yang kita sebut sebagai enabler dari pohon itu. Jadi pertama-tama adalah emotional awareness. Jadi kesadaran tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang orang di sekitar kita. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang ketika kita sadar, seringkali ada 2 kemungkinan. Entah kita merasa minder atau kemudian kita menjadi terlalu sombong.
Itu sebabnya adalah sangat penting kita memasuki tangga yang kedua, kita berdamai. Ini yang disebut dengan emotional acceptance. Bagaimana kita belajar untuk bisa menerima diri kita dan orang lain. Kalau dalam istilah kita, I am okay, you are also okay. Nah, ketika kita bisa menerima diri kita dengan tenang dan juga bisa menerima diri orang lain dengan aman, itu menjadi dasar kita untuk masuk ke tangga kita ketiga. Inilah kita keluar dari kepompong diri kita dan membangun hubungan yang bagus dengan orang lain. Disebut dengan emotional affection. Affection itu berarti bagaimana kita membangun persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mampu memiliki awareness yang bagus, acceptance-nya luar biasa, dan kemudian persaudaraan yang luar biasa, affection yang bagus, maka hal yang terpenting dari kecerdasan emosional adalah emotional affirmation. Emotional affirmation adalah penguatan emosi di mana justru kita bisa menggunakan emosi menjadi sesuatu yang konstruktif dalam diri kita untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa, untuk menggerakkan kita mencapai goal kita. Karena pada dasarnya emosi itu bukan cuma sekedar hal-hal yang negatif yang seringkali dipersepsikan oleh orang, tapi emosi adalah sebuah energi yang luar biasa yang bisa mendorong kita, tapi sekaligus juga bisa menghancurkan. Itu sebabnya bagian dari puncak kecerdasan emosional adalah emotional affirmation yang tujuannya adalah menjadikan emosi-emosi kita sebagai energi buat kita untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang menarik tentang seorang namanya John Kotabe, bagaimana dia adalah wanita yang pertama kali menaklukkan puncak Mount Everest. Suatu ketika dia harus menginap di salah satu rumah penduduk, dan oleh penduduk ditanya betapa nekatnya dia untuk melakukan pendakian dalam kondisi cuaca yang tidak terlalu bagus itu. John Kotabe mengatakan, "Saya tahu Pak, saya mengerti Pak, tapi Pak, hati dan perasaan saya sudah sampai di puncak gunung itu dan rasanya tidak ada lagi yang bisa menghalangi saya." Seandainya emosi kita sudah menempel di goal impian kita, rasanya tidak ada hal lain yang bisa menghalangi kita. So, mari kita belajar cerdas emosi dan mari kita menggunakan emosi kita untuk hal-hal yang konstruktif di dalam kehidupan kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, be emotionally intelligent.